Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan ini saya Yunisha Fitri dengan NIM 112202400000009 dan Saya Naila Aulia Rahman dengan NIM 112202400000018. Kami dari jurusan Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. di sini kami akan membahas dua perangkat lunak penerjemahan terkemuka yang banyak digunakan oleh para profesional di industri penerjemahan, yaitu ada SDL Trados yang ini dan MemoQ yang ini. Kedua alat ini tidak hanya membantu meningkatkan efisiensi dan konsistensi terjemahan, tetapi juga menawarkan berbagai fitur yang dapat mendukung setiap langkah dalam proses penerjemahan. Mari kita jelajahi lebih dalam bagaimana SDL Trados dan MemoQ dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas pekerjaan penerjemahan kita. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian SDL Trados dan praktek penggunaannya. SDL Trados adalah singkatan dari Software and Documentation Localization dan Translation Software. SDL Trados ini salah satu perangkat lunak CAT terkemuka yang dikembangkan oleh SDL atau sekarang RWS. Nah, perangkat ini menawarkan berbagai fitur yang membantu penerjemah, termasuk yang pertama dia ada Translation Memory atau TM. Ini berguna untuk menyimpan segmen-segmen terjemahan yang dapat digunakan kembali untuk proyek-proyek masa depan. Terus yang kedua ada Terminologi Manajemen, membantu penerjemah mengelola dan menjaga konsistensi istilah. Ketiga ada Project Management, fitur untuk mengelola proyek penerjemahan dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir ada Quality Assurance, yaitu atau disebut dengan QA. Nah, alat ini untuk memastikan kualitas dan konsistensi terjemahan. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian MemoQ dan praktek penggunaannya. MemoQ adalah perangkat lunak CAT lain yang dapat digunakan dalam industri penerjemahan. Dikembangkan oleh Kilgray Translation Technology. MemoQ menawarkan fitur-fitur yang serupa dengan SDL Trados seperti yang pertama Translation Memory atau TM, yaitu bisa membantu menerjemahkan, menyimpan, dan menggunakan kembali segmen terjemahan. Yang kedua ada TREMBase yaitu TB, yaitu sistem manajemen istilah yang membantu menjaga konsistensi terminologi. Yang ketiga ada LiveDocs, yaitu fitur untuk penggunaan pengelola dokumen referensi yang dapat digunakan selama proses penerjemahan. Ada juga Collaboration Tools, yaitu fasilitas untuk bekerja secara kolaboratif dalam tim penerjemahan. Yang terakhir ada Quality Assurance atau QA, yaitu alat untuk memeriksa dan meningkatkan kualitas terjemahan. Baiklah, kita akan lanjut ke prakteknya. Yang pertama kita akan praktek tentang SDL Trados. Sebelumnya kita kembali ke layar utama dulu. Jangan lupa untuk nonaktifkan WiFi terlebih dahulu. Lalu buka aplikasi Trados Studio 2022. Kita tunggu. Nah, setelah kita buka aplikasinya, kita buka project. Di sini kan ada welcome, project, files, reports, editor, translation. Nah, kita buka yang project. Nah, setelah itu di sini di bagian atas ada new project. Kalau kita belum punya project sama sekali, kita buat project baru. Nah, ini tuh diklik new project, terus
klik New Local Project. Nah, setelah gambarannya seperti ini, kita tinggal ikuti atau isi step by step. Di sini ada 9 langkah. Nah, di sini kita ubah project name atau nama projectnya. Di sini saya buat nama projectnya Surat Diri. Pilih bahasa sumber. Kalau saya memakai bahasa sumber Arab dan bahasa targetnya Indonesia. Teman-teman bisa sesuaiin dengan teks sumber kalian. Setelah seperti ini, klik tambahkan file di bawah project files dan masukkan file yang ingin diterjemahkan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jangan lupa untuk dicentang. Setelah itu, klik next. Nah, sekarang di bagian general. Tadi one step-nya udah selesai. Di sini tidak perlu diubah apapun. Kita langsung klik next aja. Nah, di translation research ini setelah di translation research kita tidak ada yang diubah, langsung klik next lagi. Nah, di theme base ini buat create baru. Nah, setelah ini kita langsung klik next. Klik next. Jangan lupa buat nama. Di sini saya contohkan saja bunga. Klik next. Klik add. Nah, setelah muncul di sini, baru klik next. Jangan lupa kasih label. Saya samakan saja seperti sebelumnya. Klik add juga. Nah, setelah muncul di descriptive files, klik next. Setelah seperti ini, klik next aja dan finish. Nah, tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Jika sudah seperti ini, kita lanjut saja. Klik next. Lanjut ke step 5, Trados Group Share. Di sini tidak perlu ada yang diubah, kita langsung aja next. Next juga. Next. Next. Dan finish. Nah, setelah seperti ini, kita close. Nah, di sini muncullah di daftar projectnya Surat Diri, sesuai dengan nama file yang telah kita buat tadi. Setelah itu, kita coba klik files dulu. Nah, di files kan belum tersimpan. Kenapa belum tersimpan? Karena projectnya belum tersave. Jadi kita harus
lakukan penerjemahan surat diri tersebut pada aplikasi Trados. Caranya adalah klik surat diri yang ada di project. Kita tunggu dulu. Oke, selanjutnya di sini kita akan menerjemahkan satu persatu atau kalimat per kalimat. Contohnya di sini kan ada Numus Jim Rokmun Wahid. Nah, di sini kita terjemahkan teks sumber ke teks sasaran. Saran saya teman-teman bisa teman-teman sebelum buat untuk menerjemahkan, sediakan terdahulu teks sumber atau teks sasarannya. Jadi di sini kan ada teks sumbernya. Teks sumbernya yaitu berbahasa Arab. Maka teman-teman harus sudah sedia untuk teks sasarannya agar mempercepat. Di sini saya akan buka WhatsApp. Ada di grup TIK. Saya akan melihat teks sasarannya. Nih, di sini ada terjemahan bahasa Indonesianya. Pada teks sumber terdapat kata Numus Rokmun Wahid. Maka saya akan terjemahin. Nomor formulir 1. Copy. Setelah itu kita klik di sini, ketik di sini. Nah, akan menjadi seperti ini. Selanjutnya ada Tolibut Tauzif, permohonan pekerjaan. Teman-teman bisa juga ketik sendiri secara manual, tapi di sini saya menyalin agar lebih cepat saja. Nah, setelah seperti ini, baik, kita lanjut. Setelah kita isi satu persatu terjemahan dari teks sumbernya atau bahasa Arabnya, jangan lupa untuk dikonfirmasi. Cara mengkonfirmasinya di sini di bagian atas ada bacaannya confirm. Nah, kita confirm dulu sebelum nge-save file tersebut. Jika tidak dikonfirmasi, maka file tidak akan tersimpan. Cara untuk mengkonfirmnya adalah tinggal klik aja confirm. Nah, akan muncul centang hijau seperti ini. Jika gambarannya seperti ini, maka file pada aplikasi Trados ini sudah terkonfirmasi. Nah, setelah seperti ini, kita bisa ke batch text. Klik ini, klik batch text, lalu export files.
Nah, setelah seperti ini, klik next. Finish. Kita tunggu dulu. Dan close. Iya. Setelah itu kita buka filenya pada dokumen. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi tentang aplikasi MemoQ. Terlebih dahulu jangan lupa ya teman-teman, dipastikan sudah mendownload aplikasi MemoQ-nya. Langsung saja kita klik. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini teman-teman, kita ingin melakukan penerjemahan, berarti kita langkah pertama kita membuat new project. Kita klik new project ya. Kalau kelihatan seperti ini, kita langsung pencet add dokumen dulu untuk memasukkan file yang ingin kita terjemahkan. File yang kita ingin terjemahkan di sini ya. Tadi saya nyimpen di sini. Baiklah, selanjutnya jika ada halaman seperti ini, kita langsung saja add dokumennya ya, teman-teman. Nah, di sini kita cari dokumennya, dokumen yang ingin kita terjemahkan. Di sini saya nyimpan dokumen di sini di rekomendasi. Langsung kita next aja, teman-teman. Kita tunggu dulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan namain dulu project name-nya apa. Di sini saya akan memberi nama surat. Di sini bebas ya teman-teman. Teman-teman mau namain apa aja bebas. Di sini saya namain surat baru. Jangan lupa ya teman-teman, nanti disetting dulu bahasa sasarannya apa sama bahasa targetnya apa. Di sini saya pakai Arabic sama targetnya Indonesia. Kliennya bebas, kalian mau isi atau enggak. Kalau saya enggak. Projectnya di sini saya tulis project 2 ya. Udah, setelah ini sudah diisi semua, enggak, sudah diisi. Kita klik finish. Nah, kita tunggu dulu ya teman-teman. Anjir, Yuni ternyata belum direcord. Baiklah teman-teman, baik teman-teman, misalkan kalian sudah menerjemahkan semuanya, sudah selesai dan file kalian juga sudah tersimpan di sini, langsung keluarin aja ya teman-teman. Nah,
Baik, demikianlah presentasi mengenai praktek penggunaan SDL Trados dan MemoQ. Kita telah melihat bagaimana kedua alat ini dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kualitas terjemahan kita. Dengan memanfaatkan fitur-fitur unggulan dari SDL Trados dan MemoQ, kita dapat mengoptimalkan proses penerjemahan dan memberikan hasil yang lebih baik kepada klien. Semoga informasi yang disampaikan bisa dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.